Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sapaan gembala dan renungan harian dengan tema Jadilah Kuat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami, ketika kami diizinkan boleh kembali untuk menjalani hari yang baru di pagi ini, itu adalah kasih anugerah-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami hendak bersyukur dengan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan tuntunan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami dimampukan dengan hikmat dari Tuhan dan pertolongan Roh Kudus untuk menjalaninya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah Efesus 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jadilah kuat adalah suatu ungkapan pesan untuk menyemangati kita pada saat menjalani sebuah proses kehidupan. Pada saat awal saya merantau, saya tinggal bersama keluarga dari ibu saya di asrama Tentara Pomat Bogor. Setiap hari saya melihat kehidupan seorang prajurit militer di sana. Salah satu prajurit militer tersebut adalah om saya. Om saya selalu berusaha untuk hidup disiplin, baik itu dari pola makan dan minum yang sehat, berolahraga, belajar dan berdoa. Suatu hari saya iseng bertanya kepada om saya, "Om, bosan gak menjalani hidup disiplin seperti ini? Sepertinya kaku banget." Lalu om saya menjawab, "Ya gak bosan, karena sudah terbiasa melatih diri untuk disiplin. Jadi biasa aja. Karena seorang prajurit harus siap siaga sewaktu-waktu akan ditugaskan dalam situasi dan kondisi apapun, harus dijalani. Untuk itu butuh fisik yang sehat dan mental yang kuat. Selain itu, di waktu tertentu saya juga melihat perlengkapan seorang prajurit yang digunakan om saya saat bertugas sebagai pelindung tubuh, yaitu seragam yang lengkap. Ada juga rompi anti peluru, helm anti peluru, masker gas, pelindung siku, pelindung lutut, juga ada beberapa jenis senjata, dan mungkin masih ada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, begitupun kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita adalah prajurit Kristus. Prajurit Kristus harus kuat dalam segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, Paulus menyampaikan bagaimana orang-orang percaya harus kuat dengan menggunakan perlengkapan senjata rohani. Sebab pergumulan terbesar yang akan dihadapi dan melemahkan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis dapat kita alami ketika sebagai orang percaya kita menjadi lemah karena pergumulan hidup yang dialami. Pergumulan yang tidak kita duga dan begitu banyak, sehingga rasanya kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Contohnya, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh membuat kita menyerah, kehilangan pekerjaan yang membuat kita putus asa,
Atau kita ingin berkomitmen membangun relasi yang lebih dekat dengan Tuhan setiap hari melalui doa atau membaca Alkitab. Namun ada saja gangguan yang dialami, sehingga apa yang menjadi komitmen kita itu tidak berjalan dengan baik, dan kemudian kita berhenti melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menyadari akan keterbatasannya sebagai seorang penginjil. Ia dapat saja menjadi lemah dan putus asa apabila ia tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah yang menjaga tubuhnya agar tetap kuat. Perlengkapan senjata Allah itu adalah ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan doa yang tak putus-putusnya. Dalam surat ini, Paulus selain berpesan untuk umat mengambil perlengkapan senjata Allah, ia pun meminta untuk didoakan supaya dikuatkan dalam mengabarkan Injil dengan perkataan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, begitupun kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita diajak untuk menjadi kuat dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus bersiap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi setiap hari kita perlu membekali dan memperlengkapi iman kita dengan firman Tuhan dan senantiasa berdoa supaya di dalam pergumulan, kesulitan, dan bahaya sekalipun kita dapat berdiri teguh, tidak mudah goyah, tidak putus asa, dan tidak dikalahkan oleh keadaan. Kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Dengan demikian, mari kita hidup disiplin dengan cara dan standar Tuhan. Kita bangun daya tahan jasmani dan rohani di dalam pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita memuliakan Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu atas renungan yang kami dengarkan. Kiranya kami boleh dimampukan dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Kami terus belajar dan memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu yang akan menuntun kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berkenan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.